Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Bapak Ade Rohman. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi MPLS, yaitu berkaitan tentang adaptasi kebiasaan baru terkait kondisi pandemi COVID-19 yang sekarang tengah melanda dunia, bil khususnya Indonesia. Mohon disimak baik-baik karena nanti di akhir dari video atau slide-nya nanti akan ada tugas yang harus kalian selesaikan. Selamat mengikuti. Anak-anak sekalian, siswa baru SMKN 1 Cibarusah, sebelum Bapak menyampaikan materi tentang adaptasi kebiasaan baru, terlebih dahulu Bapak ingin menyampaikan tentang informasi terbaru tentang COVID-19. Tentunya kalian juga sudah mungkin mengetahuinya baik dari media televisi, media internet, media sosial, dan lain-lain. Nah, saat ini kita sudah memasuki tahun kedua pandemi COVID-19 ini. Nah, berdasarkan data yang Bapak himpun dari laman Satgas COVID-19 secara nasional, bahwasannya di Indonesia itu terdapat sekitar 2.800.000 lebih orang yang terkonfirmasi COVID-19. Artinya 2 juta lebih itu orang yang dinyatakan positif atau mengidap COVID-19. Nah, sekitar 2.200.000 itu dinyatakan sembuh dan 527.000 lebih orang itu masih dinyatakan dalam kondisi positif dan sekarang tengah menjalani isolasi mandiri gitu, ataupun isolasi dalam perawatan oleh tim tenaga kesehatan. Nah, dari 2 juta lebih itu ada sebanyak 70 ribuan pasien dinyatakan meninggal dunia. Nah, tentunya ini bukanlah sebuah hal yang sepele, tentunya sangat serius. Nah, ini akan jadi acuan bagi kita nanti untuk membahas yaitu tentang bagaimana kita menyikapi adaptasi kebiasaan baru. Nah, jadi adaptasi kebiasaan baru ini tentu akan berkaitan tentang pandemi COVID-19. Nah, sekarang bagaimana kita lihat data sebaran kasus COVID-19 berdasarkan gender. Berdasarkan diagram yang Bapak sajikan, berdasarkan data rekapitulasi nasional tadi, mari sama-sama kita lihat coba untuk kasus positif dirawat atau isolasi, kemudian kasus yang dinyatakan sembuh, dan kasus pasien yang dinyatakan meninggal. Ternyata didapati bahwa perbandingan antara kasus yaitu laki-laki dan perempuan itu dapat dikatakan berimbang, yaitu pada di kisaran sekitar 50 berbanding 50%. Nah, ini apa artinya? Nah, ini dapat diartikan bahwa
COVID-19 ini tidak mengenal gender, yaitu artinya siapapun, baik itu laki-laki maupun perempuan, ya dapat atau memiliki peluang yang sama untuk terinfeksi kasus COVID-19. Berikutnya adalah data sebaran kasus COVID-19 secara nasional berdasarkan kelompok umur. Dari diagram yang disajikan, yang kita perhatikan bersama bahwa COVID-19 ini ternyata memang menjangkau di semua kelompok umur, baik dari 0 sampai dengan 5 tahun, sampai kepada kelompok umur yang rentang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, berdasarkan data ini, ternyata kelompok umur 31 sampai 45 tahun itu berada di peringkat pertama, yaitu terkonfirmasi positif COVID-19. Kemudian diikuti oleh kelompok umur 19 sampai dengan 30 tahun dan diikuti pula oleh kelompok umur 46 sampai dengan 59 tahun. Nah, beberapa kalangan memang menganalisis bahwa di kelompok umur ini adalah didominasi oleh para pekerja dan wirausaha. Fakta yang mencengangkan, bukan? Nah, dalam kurun waktu kira-kira 1 tahun 3 bulan, kurang lebihnya hampir sebanyak 3 juta orang terjangkit oleh COVID-19 ini. Dan yang tidak mengenal gender, baik laki-laki maupun perempuan, dan juga menjangkiti dari seluruh kelompok umur, tidak mengenal itu bayi, anak-anak, balita, remaja, dewasa, bahkan orang tua sekalipun. Ya, tentunya ini menjadi masalah bersama bagi kita, ya, termasuk oleh kalian. Nah, gitu. Nah, kalian yang saat ini tengah menempuh pendidikan juga pasti menjadi terkendala akan fakta adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, tidak hanya kita di dunia pendidikan, tetapi juga dari semua bidang-bidang kehidupan yang lainnya itu mengalami permasalahan yang sama. Nah, oleh sebab itu pemerintah membuat satu program yang bernama adaptasi kebiasaan baru. Nah, apa itu? Nah, jadi adaptasi kebiasaan baru itu dimaksudkan untuk agar bagaimana kita bisa bekerja bagi para pekerja, bagaimana kita belajar bagi kalangan pelajar, bagaimana kita beraktivitas secara produktif di era pandemi COVID-19 ini. Nah, lantas apa yang bisa kita lakukan? Nah, berikut adalah panduan adaptasi kebiasaan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Yang pertama itu adalah di rumah saja, atau istilahnya stay at home. Ya, maksudnya masyarakat diminta untuk tetap tinggal di rumah, kecuali memang ada hal-hal yang dinilai itu penting gitu, atau sangat diperlukan. Ya, kalau yang pelajar, kalau memang dalam kondisi belajar daring atau online, ya online saja dari rumah. Kalau yang pekerja sedang WFH, ya bekerja juga dari rumah. Jadi memang kalau sudah tidak dirasa ada kepentingan di luar, ya sudah. Jadi tetap di rumah saja melakukan aktivitas bersama keluarga. Nah, yang kedua yaitu menjaga jarak. Atau istilah kerennya itu physical distancing. Nah, menjaga jarak ini jika memang kita dirasa perlu keluar rumah, maka kita diwajibkan untuk menjaga jarak kita terhadap orang lain. Tidak hanya di jalan, baik itu di kendaraan, di kantor, di pasar, ya, atau di tempat pelayanan kesehatan dan tempat-tempat publik lainnya. Nah, minimal 1-2 meter kita itu menjaga jarak. Jadi, kalau memang sekiranya kalian berada di satu ruang publik, kemudian terjadi kerumunan, ya, dengan jarak yang tidak sesuai ketentuan, ya kalian bisa berinisiatif untuk meminta dengan sopan agar orang tersebut itu mau menjaga jarak, ya, kepada antara kalian dengan orang-orang yang ada di sekitar. Yang ketiga, menggunakan masker jika harus keluar rumah. Nah, jadi masker ini yang sangat disarankan itu adalah masker medis begitu, yang terdiri dari 3 lapis. Nah, jadi jika memang nanti terpaksa harus keluar rumah, itu masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker sepanjang keluar rumah sampai dengan kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Ya, adapun penggunaan masker, kalau memang yang digunakan itu adalah masker medis, ya, penggunaannya cukup 1 kali. Jadi ketika sudah sampai di rumah, masker itu bisa tidak dipergunakan lagi untuk keesokan harinya. Gitu. Yang keempat itu meningkatkan daya tahan tubuh sebaik mungkin. Nah, jadi memang karena kondisi pandemi ini, memang masyarakat itu termasuk kita gitu, memang betul-betul apa istilahnya itu, kaget lah, kaget. Yang tadi biasanya memiliki aktivitas tinggi gitu, kalau yang selama ini kalian mungkin biasa main ke sana kemari, sehingga tiba-tiba di rumah saja begitu, maka banyak yang terserang sebetulnya penurunan daya tahan tubuhnya. Nah, oleh sebab itu pemerintah menganjurkan kepada masyarakat untuk pandai-pandai menjaga daya tahan tubuhnya sebaik mungkin, ya, dengan melakukan olahraga, ya tentunya lebih utama di rumah saja gitu, melakukan olahraga di rumah, ya, bersama keluarga begitu. Kemudian juga dengan makan makanan yang sehat, kemudian juga multivitamin lain sebagai pendukung untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh.
Yang kelima, ya sering mencuci tangan dengan sabun atau disinfektan atau hand sanitizer dengan air mengalir selama 20 detik. Tapi kalian mesti ingat, nah itu digunakan untuk mencuci tangan, bukan untuk diminum ya. Jadi kalian harus pahami dan membiasakan diri, kita harus sama-sama membiasakan diri ketika kita setelah kita beraktivitas dari kegiatan di luar rumah karena memang itu dirasa penting ya, maka ada sebuah kewajiban bagi kita itu untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan cuci tangan ya, setelah dengan air mengalir selama 20 detik menggunakan sabun atau hand sanitizer. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi itu adalah menjaga pikiran atau yang kita lebih kenal lagi dengan istilah positive thinking gitu ya, dengan mencari informasi-informasi terkait perkembangan pandemi COVID-19 yang lebih positif ya, tentunya dari sumber-sumber yang terpercaya begitu. Jangan sampai mendapatkan sumber informasi yang nanti pada akhirnya membuat kita semua itu menjadi bingung atau membuat sebuah kecemasan. Ya mungkin itu saja pemaparan tentang adaptasi kebiasaan baru ya, singkat memang, namun jika dirasa informasi yang diberikan oleh Bapak dirasa oleh kalian kurang, kalian bisa mengaksesnya di sumber-sumber yang lainnya, baik dari media televisi, internet, kemudian juga media sosial. Tentunya kalian harus pastikan bahwa sumber itu sumber yang terpercaya. Untuk selanjutnya, kerjakanlah tugas-tugas berikut ini. Terima kasih telah mengikuti materi yang Bapak sampaikan. Ya, Bapak ucapkan terima kasih yang besar kepada kalian semua. Dan Bapak ucapkan selamat mengikuti rangkaian kegiatan MPLS. Dan selamat pula kepada kalian yang telah atau baru bergabung di keluarga besar SMKN 1 Cibarusah. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Stay safe, stay healthy, and stay smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.